Bab 431, Prioritas Utama Kedua. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sudah beberapa hari sejak Connor kembali ke ibu kota Gladiolus untuk mengelola urusan kerajaan Helan. Yang bekerja bersamanya tidak lain adalah putra Perdana Menteri, Brendan. Connor menyukai etos kerja anak laki-laki itu dan bahkan berpikir untuk mengundangnya secara resmi menjadi anggota Deus karena keterampilan manajemennya yang luar biasa. Namun, dia tidak melakukannya karena dia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Untuk saat ini, Connor memutuskan untuk mengamatinya dan melihat apakah dia dapat menemukan kelemahan yang dapat dia manfaatkan untuk membuat remaja itu menjadi anggota Deus yang setia. Bagaimana migrasi para penyintas? Tanya Connor. Brendan berdiri dan membungkuk dengan hormat sebelum memberikan jawaban. Hal ini membuatnya mendapat anggukan penghargaan dari Connor yang menyukai bawahan yang patuh dan cakap untuk bekerja di bawah sayapnya. Tuan, sebagian besar penyintas sekarang sedang menuju ibu kota, Brendan melaporkan. Migrasi ditunda karena gerbang teleportasi hanya dapat digunakan pada interval tertentu setiap hari. Connor mengangguk. Dia juga menyadari ketidaknyamanan ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Orang yang memiliki kendali penuh atas pengaturan gerbang teleportasi tidak lain adalah Raja Nuh. Keluarga kerajaan memiliki artefak unik di dalam kastil yang dapat mereka gunakan untuk memanipulasi hal-hal tertentu di dalam kerajaan Helan. Dengan artefak ini, Raja akan dapat mengubah pengaturan gerbang teleportasi, penghalang, mekanisme pertahanan, dan rune serangan yang tertanam di dinding ibu kota untuk menahan segala jenis invasi. Connor telah mencoba membuat Pangeran Lionel mengubah pengaturan gerbang teleportasi, tetapi putra mahkota bahkan tidak dapat mengaktifkan artefak unik tersebut. Pemimpin Deus mengutuk Raja Nuh karena bahkan tidak mengajari pewarisnya dasar-dasar mengendalikan alat penting ini yang dapat membuat hidupnya lebih mudah. Bagaimana dengan cadangan makanan kita? Cadangan makanan yang kita miliki dapat bertahan hingga 5 tahun. Bagus. Apakah ada hal lain yang ingin Anda laporkan? Brendan tampak ragu untuk mengatakan sesuatu, jadi Connor mendesaknya untuk mengungkapkan pendapatnya. Ini tentang pangeran kerajaan Helan, kata Brendan. Apa rencana Anda untuk mereka, Tuan? Connor mengerutkan kening saat ia menatap remaja laki-laki di depannya yang membalas tatapannya tanpa rasa takut. Ia dapat melihat ambisi di mata Brendan dan pemimpin Deus itu terkekeh dalam hati karena ia pikir ia akhirnya mengetahui keinginan Brendan. Anda tidak perlu khawatir tentang Pangeran Lionel dan Pangeran Rufus, jawab Connor. Mereka tidak lagi berada di ibu kota. Bolehkah saya bertanya di mana mereka sekarang? Brendan bertanya. Saya merasa gelisah mengetahui bahwa mereka berdua bisa kembali kapan saja untuk merampas wewenang saya. Connor menyeringai dalam hati karena Brendan baru saja mengonfirmasi firasat yang ada dalam benaknya. Selera makanmu besar sekali, nak, pikir koroner. Tetap saja, kurasa menjadikannya penguasa boneka masih lebih baik daripada membiarkan orang tolol duduk di atas tahta. Setidaknya, aku tidak perlu khawatir tentang kerajaan yang tiba-tiba runtuh karena orang di atas sana memberikan perintah bodoh kepada bawahannya. Connor berpura-pura berpikir keras sebelum menjawab pertanyaan Brendan. Kedua pangeran itu saat ini berada di dinasti Anaesa. Jangan tanya mengapa mereka ada di sana karena aku tidak akan memberitahumu informasi lebih lanjut tentang mereka. Sedangkan untuk pangeran termuda, kau juga tidak perlu khawatir tentangnya. Pangeran Ernest telah menghilang dan tidak dapat ditemukan di manapun. Anggota organisasi yang ditugaskan untuk mengawasinya tidak dapat menemukan keberadaannya. Seolah-olah pangeran itu telah menghilang begitu saja beberapa hari sebelum mantra kontinental dilepaskan. Meski begitu, Connor tidak peduli. Seorang pangeran muda tanpa pengikut bukan lagi seorang pangeran, melainkan seorang anak yang tak berdaya. Pangeran Ernest tidak menjadi ancaman bagi mereka, jadi ia tidak ingin membuang-buang tenaga untuk mencari keberadaannya. Brendan mendesah lega sebelum kembali ke tempat duduknya. Ia membaca laporan dari bawahannya yang juga berpartisipasi dalam migrasi para penyintas. Ezio telah memerintahkannya untuk mengumpulkan informasi apapun yang bisa ia dapatkan dari organisasi. Karena Shadow Assassin telah memutuskan untuk memeriksa pergerakan para peri, ia memutuskan untuk membiarkan Brendan bertanggung jawab atas pengumpulan informasi di kerajaan Helan. Dengan cara ini, mereka akan dapat memaksimalkan kekuatan mereka dan menjalankan misi masing-masing. Tiba-tiba, cincin di tangan Connor mulai bersinar. Ia memerintahkan Brendan untuk meninggalkan ruangan dan kembali setelah 1 jam.
Brendan menurut dan meninggalkan pemimpin Deus dengan rencananya sendiri. Laporkan, perintah Connor saat bayangan kalum diproyeksikan di depannya. Tuan, tidak ada tanda-tanda komandan ksatria muda di kerajaan Helan, lapor kalum. Kami sudah bertanya-tanya menggunakan jaringan kami yang luas dan tidak ada tanda-tanda dia terlihat dimanapun. Connor mengetuk bagian atas mejanya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Memiliki William sebagai sekutu akan memungkinkannya untuk membentuk fakta non-agresi dengan Putri Sidoni dan Kekaisaran Kreator. Ini sama saja dengan memiliki sekutu yang memungkinkan untuk menyerang para peri menggunakan strategi militer palu dan landasan. Connor akan bertindak sebagai umpan dan memungkinkan para peri untuk memfokuskan kekuatan mereka padanya, sementara Putri Sidoni dan Kekaisaran Kreator akan menyerang mereka dari belakang. Ketika mangsanya telah terpojok, tanpa tempat untuk lari, saat itulah Connor akan melepaskan kartu trufnya dan memusnahkan semua bajingan bertelinga runcing yang berani masuk ke wilayahnya. Agar itu terjadi, ia perlu berbicara dengan William. Tepat pada saat itu pintu terbuka dan seorang pria yang tampaknya berusia awal 30-an memasuki ruangan sambil tersenyum. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata pria itu sambil berjalan menuju Connor. Floyd, Anda seharusnya tahu cara mengetuk pintu sebelum memasuki kantor saya, jawab Connor dengan tidak senang. Saya sedang berbicara penting. Anda menerobos masuk seperti ini membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Pembicaraan penting. Kedengarannya menarik, senyum Floyd melebar. Silakan, Tuan Connor, ceritakan detail pembicaraan penting ini. Mungkin, saya bisa membantu Anda. Sebelum itu, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ada di sini alih-alih berfokus pada tugas yang telah saya berikan kepada Anda? Justru karena tugas inilah saya datang ke sini untuk menemui Anda, Tuan. Saya mengalami beberapa kesulitan di sepanjang jalan dan saya memerlukan lebih banyak sumber daya dan, mungkin, audiensi dengan pencipta proyek prajurit super. Connor mengerutkan kening saat dia menatap cendekiawan yang baru saja bergabung dengan organisasi mereka. Floyd adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun laboratorium di Barony Brentford, yang telah dijarah William. Sumber daya yang bisa kuberikan padamu, jawab Connor. Namun, audiensi dengan pencipta proyek prajurit super. Apa yang ingin kau bicarakan dengannya? Floyd tidak menunggu undangan Connor dan langsung duduk di kursi di samping mejanya. Apa yang ditulisnya sungguh menakjubkan. Hanya seorang jenius sejati yang mampu menemukan cara untuk mengubah binatang dan manusia biasa menjadi mesin pembunuh yang sangat sulit dibunuh. Aku ingin berdiskusi dengannya tentang cara meningkatkan kemampuan prajurit super dan lebih jauh meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Kau ingin bertemu dengan penciptanya untuk membahas cara membuat prajurit super lebih kuat. Tepat sekali, Floyd mengangguk. Sekarang setelah aku memberitahumu alasan kunjunganku, ceritakan lebih banyak tentang pembicaraan penting yang kau lakukan dengan Sir Kalum di sana. Floyd melambaikan tangan ke proyeksi Kalum dan Kalum mendengus padanya. Connor dan Kalum sama-sama tidak menyukai sikap Floyd yang tidak sopan, tetapi mereka harus mengakui bahwa dia adalah individu yang sangat cakap. Inilah sebabnya keduanya menoleransi dia sampai batas tertentu meskipun sarjana itu selalu memaksakan tuntutannya pada mereka berdua. Kita sedang berbicara tentang bagaimana berdialog dengan komandan ksatria termuda dari kerajaan Helan. Apakah kamu mengenalnya? Bukankah dia murid dari si jenius yang menciptakan proyek prajurit super? Ekspresi Floyd menjadi bersemangat. Ya, William von Ainsworth juga satu-satunya murid Selin, jelas Connor. Kami telah mencarinya, tetapi keberadaannya saat ini tidak diketahui. Karena itu, saya berencana untuk pergi ke Lon untuk berbicara dengannya secara pribadi. Omong kosong, Floyd menjawab dengan nada yang tegas. Sebagai pemimpin cabang organisasi kita, Anda tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan Selin. Karena saya juga ingin bertemu dan berbicara dengannya, mengapa Anda tidak memberi saya tugas ini? Dengan ini, Anda akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Saya yakin Anda memiliki banyak hal penting yang perlu Anda perhatikan. Benar, Tuan. Connor menatap sang penyihir sambil mempertimbangkan usulannya. Floyd mengidolakan Selin dan telah membaca semua dokumen penelitian yang telah dikerjakannya saat ia masih aktif dalam urusan organisasi. Floyd selalu ingin bertemu dengan idolanya. Connor dan Kalum menyadari hal ini, tetapi karena Selin telah mengasingkan diri di Lon dan meminta untuk tidak diganggu, mereka tidak memberitahu sang sarjana tentang keberadaannya. Dapatkah saya mempercayai Anda untuk melakukan tugas ini dengan baik?
Tentu saja, Tuan. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Berikan saya semua informasi tentang ini, William, dan saya akan menangani tugas ini dengan sempurna. Connor merenung sejenak sebelum memberikan beberapa dokumen kepada Floyd agar dia baca dan pahami hal-hal yang mereka ketahui tentang satu-satunya murid Celine. Aku akan menugaskan orang untuk menemanimu. Pastikan untuk bersikap sopan dan jangan menggunakan segala macam ancaman. Tidak apa-apa, Tuan. Floyd melambaikan tangannya untuk menghentikan peringatan Connor. Saya orang yang sangat teliti. Saya akan memastikan untuk menyelesaikan tugas ini tanpa gagal. Mengenai orang-orang yang akan Anda tugaskan kepada saya tidak membutuhkan mereka. Saya akan membawa bawahan saya sendiri untuk bertemu dengan Lady Celine. Connor menahan amarah yang mulai membuncah di dadanya. Satu-satunya alasan dia menahan diri untuk tidak menamparkan wajah Floyd adalah karena fakta bahwa proyek prajurit super sedang dalam tahap akhir. Konflik pada tahap yang krusial seperti itu tidak akan menguntungkan organisasinya, jadi dia memutuskan untuk mengepalkan tinjunya di bawah meja untuk menahan diri agar tidak memukuli pria di depannya. Baiklah, tolong, kirimkan sumber daya ini ke laboratorium saya, Tuan, kata Floyd sambil meletakkan gulungan di atas meja. Saya akan pergi, dan tidak, Anda tidak perlu mengantar saya ke pintu. Saya bisa melakukannya sendiri. Semoga harimu menyenangkan, Sir Connor. Floyd meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Ia tampak sangat gembira dengan kesempatan untuk akhirnya bertemu Celine. Connor memperhatikan kepergiannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Callum yang melihat percakapan itu berdeham pelan untuk menarik perhatian pemimpinnya. Tuan, apakah Anda yakin ini ide yang bagus? Tanya Callum. Celine mungkin tidak menyukai sikap agresif Floyd. Meskipun ia menyebalkan, memang benar bahwa proyek prajurit super penting bagi kita, kata Connor setelah mengatur pikirannya. Mungkin ada baiknya untuk mempertemukan mereka sekali saja. Celine adalah idolanya, jadi saya rasa dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti atau menyinggung perasaannya. Callum menghela napas dan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Entah mengapa, ia memiliki firasat buruk tentang pertemuan Floyd dengan Celine. Connor juga sependapat dengannya, tetapi ia yakin bahwa cendekiawan itu tidak akan melampaui batasnya. Bagaimanapun, Floyd bukanlah seorang petarung yang hebat. Ia adalah seorang cendekiawan, jadi bertarung adalah sesuatu yang ia biarkan dilakukan oleh bawahannya. Selama Floyd tidak melakukan hal bodoh, Connor yakin bahwa ia dapat memperbaiki keadaan dengan Celine jika ia memberinya kompensasi yang sesuai. Pemimpin Deus mengusap dahinya untuk meredakan kecemasan yang dirasakannya. Prioritas pertama mereka adalah menemukan monumen yang akan membawa mereka ke tanah abadi. Yang kedua adalah proyek prajurit super yang akan mereka gunakan untuk melawan para peri. Selama kedua hal ini berada dalam kendalinya, ia tidak perlu khawatir ketika aliansi sementara itu runtuh setelah berhadapan dengan pasukan peri. Connor memanggil Brendan sekali lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka dalam menangani masalah-masalah terkini yang dihadapi Kerajaan Helan. Jika bukan karena dua penjajah asing yang telah memasuki wilayah kekuasaannya, seluruh benua pasti sudah berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Dia tidak peduli dengan prosesnya. Yang dia pedulikan hanyalah hasilnya. Dan hasil yang dia inginkan adalah pembantaian sepihak terhadap ras elf yang sangat dia benci. Seminggu kemudian, Floyd membawa 100 orang bersamanya untuk pergi ke Lon. Dia masih perlu menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai di laboratoriumnya dan menugaskan bawahannya untuk mengurus subjek percobaan yang saat ini berada di tahap akhir. Floyd menyadari bahwa Celine adalah penyihir kegelapan yang kuat. Meskipun dia mengidolakannya, dia adalah seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak masalah jika dia menggunakan kekerasan, rencana jahat, atau tipu daya untuk mendapatkan keinginannya. Selama itu berhasil, dia baik-baik saja dengan itu. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk membawa elitnya yang berpengalaman untuk membantunya dalam usahanya. Meskipun menyelesaikan semuanya dengan damai adalah hasil yang ideal, memiliki rencana B ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya adalah hal yang sangat normal baginya untuk dilakukan. Siapapun yang menggunakan sihir kegelapan harus selalu diperlakukan dengan hati-hati. Yang tidak diketahui orang adalah bahwa sihir kegelapan memiliki dua cabang. Sihir kegelapan biasa yang dapat digunakan oleh sebagian besar penyihir kegelapan dan sihir kegelapan sejati yang diresapi oleh kekuatan leluhur. Jika seorang penyihir hitam dan seorang praktisi sejati ilmu hitam bertarung, pemenangnya akan selalu menjadi yang terakhir.
Tidak ada kemungkinan bahwa seseorang yang menggunakan sihir hitam, tanpa kegelapan sejati, dapat menang melawan mereka yang tangan dan kakinya terikat oleh entitas yang lebih gelap dari hitam. Selin adalah salah satu dari mereka yang menggunakan sihir hitam sejati dan tidak takut untuk menggunakannya jika ada yang berani mengganggunya. Ada yang mengatakan bahwa ada 3 persyaratan ketat sebelum seseorang dapat menggunakan kekuatan kegelapan yang sebenarnya. Yang pertama adalah pengkhianatan, yang kedua, perbudakan, dan persyaratan ketiga yang dikabarkan adalah untuk sepenuhnya menyerahkan diri ke dalam kegelapan. Apakah rumor ini benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Hanya mereka yang menggunakan kekuatan kegelapan yang sebenarnya yang mengetahui rahasia ini, karena mereka tidak membagikannya dengan yang tidak layak. Setelah beberapa hari perjalanan, Floyd dan anak buahnya akhirnya tiba di perbatasan Lon. Namun, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh karena mereka melihat beberapa makhluk kuat menjaga kota kecil yang akan mereka kunjungi. Binatang buas milenial dan lebih dari selusin wyvern, salah satu bawahan Floyd berkata sambil mengerutkan kening. Kota macam apa ini? Meskipun mereka tidak takut berkelahi dengan Ouroboros dan wyvern, itu tidak berarti mereka bisa memprovokasi mereka sesuka hati. Mereka tetap binatang buas yang kuat dan satu kesalahan bisa berujung pada akhir yang tragis. Apa sekarang, Tuan? Seorang pria kurus berjubah hitam bertanya. Floyd mengerutkan kening. Alasan mengapa dia membawa 100 orang bersamanya adalah untuk memastikan bahwa dia bisa menaklukkan Selin jika pembicaraan mereka menjadi tidak terkendali. Dia tidak berniat mengirim mereka untuk berperang melawan binatang buas yang kuat ini dan mengambil risiko adanya korban di pihak mereka. Kel, Kas, Kurt, Floyd memanggil. Tuan, 3 pria dengan wajah yang sama melangkah maju dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Kel, kau pernah bertemu Selin di masa lalu, kan? Floyd bertanya. Ya, Tuan, jawab Kel. Aku telah mengirimkan 2 surat kepadanya atas perintah Tuan Connor. Bagus. Sekarang, berikan surat ini padanya. Pastikan untuk menunggu balasannya sebelum kau kembali padaku. Baik, Tuan. Kel mengambil surat itu dan menyatu dengan tanah. Ia dan saudara-saudaranya memiliki kemampuan unik untuk menjadi satu dengan bumi sepenuhnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bepergian tanpa hambatan ke banyak tempat. Karena itu, mereka ditugaskan banyak misi untuk memata-matai dan menyusup ke lokasi yang dijaga ketat yang tidak akan bisa dilewati orang lain. Floyd tersenyum karena ia tidak sabar untuk bertemu langsung dengan idolanya. Ia hanya berharap Selin akan menyetujui permintaannya. Dengan begitu, ia tidak akan dipaksa untuk menggunakan rencana B-nya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Selin sedang bermalas-malasan di sofanya ketika ia mendengar ketukan di pintunya. Ia segera berdiri karena ketukan yang digunakan adalah kode tersembunyi yang dibuat oleh para anggota The Organization ketika mereka berencana untuk berkomunikasi satu sama lain. Ketika ia membuka pintu, ia tidak melihat siapapun, tetapi ia sama sekali tidak terganggu olehnya. Ia dengan santai mengambil surat yang tertinggal di depan pintu dan membaca isinya. Meningkatkan proyek prajurit super, Selin merenung. Jadi, seseorang mengambil penelitian yang kubuang saat aku masih aktif di organisasi. Connor juga ingin bertemu dengan William untuk berbicara dengannya. Selin membaca semua yang ada di surat itu dan mengerutkan kening. Dia tidak berniat bekerja dengan organisasi saat ini karena dia hanya tertarik berurusan dengan para peri. Selain membantu mereka menciptakan miasma buatan dan memberi mereka beberapa proyek yang setengah jadi, seperti proyek prajurit super, Selin telah memilih untuk menjauhkan diri dari mereka. Dia mengabdikan dirinya untuk melakukan eksperimen setelah menerima pembayaran dari organisasi atas bahan-bahan yang sangat langka yang telah hilang karena serangan tak terduga dari buaya sisik emas. Selin juga menyibukkan dirinya dalam melatih William, jadi dia tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan perencanaan di dalam Deus. Selain itu, fakta bahwa Connor ingin bertemu dengan muridnya membuatnya meningkatkan kewaspadaannya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin William bertemu Connor saat ini. Selin takut William akan segera bersikap bermusuhan dengan pemimpin Deus setelah apa yang telah dilakukan organisasi mereka terhadap keluarga dan kerajaannya. Peri cantik itu memasuki rumahnya sekali lagi untuk menulis surat pendek, yang ditinggalkannya di depan pintu rumahnya. Semenit setelah Selin menutup pintu, surat itu menyatu dengan tanah dan menghilang sepenuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dia berani menolak lamaranku.
Floyd membaca surat tulisan tangan Celine dengan ekspresi tercengang. Sungguh tidak masuk akal, sungguh pemborosan bakat yang diberikan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Floyd dengan hati-hati melipat surat Celine sebelum meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Jika aku ingat dengan benar, bocah William itu punya dua sepupu, pikir Floyd. Celine mungkin berubah pikiran jika aku menyandera mereka. Aku yakin dia tidak ingin muridnya merasa sedih, jadi dia akan berkompromi dan setuju untuk berbicara denganku secara langsung. Dia kemudian menatap kota di kejauhan saat dia memutuskan untuk melanjutkan rencana B. Kas, Kurt, kata Floyd. Pergilah kunjungi kediaman Ainsworth terlebih dahulu. Tangkap orang berambut merah yang kalian lihat dan bawa mereka ke sini. Salah satunya adalah remaja laki-laki, yang lain, seorang anak yang berusia tidak lebih dari 5 tahun. Jika kalian ketahuan, segera melarikan diri. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Baik, Tuan, si kembar tiga berkata serempak sebelum mereka menyatu dengan tanah. Mereka adalah agen infiltrasi terbaik Deus yang praktis bisa pergi kemana saja karena mereka telah menguasai cara menyatu dengan bumi. Floyd percaya bahwa jika salah satu dari mereka ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun di kota kecil Lon yang bisa menghentikan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Eyah, teriak Eve sambil mengarahkan tongkat kayu kecilnya ke depan. 7 anak bebek, dan 1 angsa, mengikutinya di belakangnya, saat mereka berbaris mengelilingi taman kediaman Ainsworth. Tidak kusangka bahwa aku, binatang milenium yang ditakuti dari wilayah timur, akan menjadi sahabat binatang seorang gadis kecil. Jika kenalanku mengetahui ini, aku akan mati karena malu. Si angsa putih meratapi nasibnya saat dia mengikuti Eve seperti hewan peliharaan. Sementara si angsa putih menangis dalam hati, dia merasakan sesuatu yang aneh dengan sekelilingnya. Sebagai binatang milenium yang ahli dalam merasakan sihir dan kekuatan spiritual, dia segera menyadari hama yang tidak diinginkan yang telah mengganggu kediaman Ainsworth. Salah satu dari mereka langsung menuju Eve, sementara 2 lainnya berjalan menuju kediaman utama. Eve dan anak-anak bebek tidak menyadari adanya bahaya yang mendekat dan berparade di sekitar taman seperti prajurit kecil yang akan berperang. Angsa putih tidak jauh di belakang mereka dan memperhatikan dengan saksama orang yang terkubur jauh di bawah bumi. Anak kecil yang menggemaskan, pikir Kel, anak tertua dari 3 bersaudara kembar 3 itu sambil mengamati Eve dari tanah. Dia tidak langsung menyambar Eve karena dia mengamati sekelilingnya untuk mencari kemungkinan bahaya yang mungkin terlewatkan. Sebagai salah satu agen penyusup terbaik organisasi, spesialisasi mereka adalah menyusup ke tempat-tempat yang dijaga ketat. Bersikap waspada adalah bagian dari kredo mereka. Setelah mengamati sekelilingnya selama 5 menit, Kel merasa aman untuk melanjutkan misinya. Dia sudah mengamati anak-anak bebek yang mengikuti gadis kecil itu seperti anak-anak yang patuh. Mereka hanyalah ternak biasa, dan Kel tidak terlalu memperhatikan mereka. Bahkan angsa putih yang mengikuti beberapa langkah di belakang mereka pun tidak istimewa. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, dia akhirnya bergerak untuk menangkap targetnya. Separuh tubuh Kel muncul dari tanah. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih gadis yang menggemaskan itu dan menyeretnya pergi dengan paksa. Dia baru saja akan meraih lengan Eve ketika bayangan putih muncul di depannya. Alih-alih meraih Eve, Kel malah meraih leher angsa putih yang menatapnya dengan jijik. Jadi, kau memilih kematian, kata angsa putih dengan nada penuh kebencian. Dia sudah lama ingin melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Dengan kesempatan yang begitu bagus di depan mata, bagaimana mungkin ia bisa melepaskannya begitu saja? Jeritan mengerikan terdengar dari taman kediaman Ainsworth, membuat siapapun yang mendengarnya menggigil. Tak lama kemudian, 2 jeritan lagi bergema dari dalam kediaman utama. Eve saat ini sedang berbaring di tanah, tertidur, dan dilindungi oleh 7 anak bebeknya. Angsa putih telah memberikan mantra tidur padanya, karena ia takut David akan sekali lagi turun dari surga jika ia menunjukkan sesuatu yang mungkin membuatnya trauma kepada Eve. 3 jeritan itu terus bergema di dalam kota Lon selama 2 menit penuh sebelum keadaan menjadi tenang. Vlad berjalan keluar dari kediaman utama sambil memegang seorang pria di masing-masing tangannya. Ia kemudian melemparkan mereka ke samping seolah-olah mereka adalah potongan-potongan sampah sebelum kembali ke dalam rumah. Jekyll tiba tepat pada waktunya untuk melihat ayahnya menutup pintu. Ia kemudian menatap kedua pria yang tak sadarkan diri dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka.
Dokter Gigi Lon menangkap kedua pria itu sebelum melanjutkan perjalanan ke taman. Di sana, ia menemukan tubuh berlumuran darah dan seekor angsa putih yang bulunya kini berlumuran darah. "Jangan khawatir, aku belum membunuhnya," kata angsa putih sambil menginjak tangan pria itu, meremukkan semua tulangnya. Jeritan serak yang dipenuhi rasa sakit keluar dari bibir pria itu sebelum matanya terpejam saat ia pingsan. Jekyll menilai angsa putih dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. "Kau tidak seburuk itu. Apakah kau pelindung Hawa? Kau bisa mengatakan itu?" jawab angsa putih sambil mengepakkan sayapnya untuk membersihkan darah dari bulunya. Ia kemudian menggunakan mantra air untuk membersihkan darah dari tanah. "Apakah kamu sudah selesai dengannya?" Jekyll bertanya. "Ya, kau boleh memilikinya," jawab angsa putih sebelum berjalan ke arah Hawa. Ia kemudian menggunakan mantra mengapung untuk mengangkat gadis itu dari tanah dan menggunakan mantra air untuk membersihkan kotoran dari pakaiannya. Ia kemudian mengarahkan gadis yang mengapung itu kembali ke kediamannya di mana ia bisa tidur di kamarnya sendiri. Ketujuh anak bebek itu mengikuti di belakang Hawa dan berkicau dengan gembira saat mereka melihat ibu mereka melayang di udara. Jekyll terkekeh sebelum menoleh ke samping. "Apakah mereka teman-temanmu?" tanya Jekyll. Celine menunduk menatap ketiga pria itu sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas. "Sepertinya ada tamu tak diundang yang mengintip." Jekyll tersenyum sambil menempelkan tangannya di atas kepala kedua pria itu. Ia berencana untuk memindai ingatan mereka dengan paksa, yang akan membuat mereka sangat kesakitan, tetapi dokter gigi itu tidak peduli. Celine memperhatikan dari samping dan mengamati teknik interogasi Jekyll dengan penuh minat. Semenit kemudian, Jekyll menjatuhkan kedua pria itu ke tanah dan melontarkan senyum yang mempesona kepada Celine. "Sepertinya kita telah menangkap ikan besar," kata Jekyll. "Apakah kamu kenal dengan pria bernama Floyd?" 1 jam telah berlalu sejak si kembar tiga menyusup ke Lon dan tidak ada berita tentang mereka sejak saat itu. Floyd sudah mengerutkan kening karena dia pikir tidak akan butuh waktu lama untuk menangkap seorang remaja dan seorang anak dari dalam kota kecil Lon. "Apa terjadi sesuatu?" pikir Floyd sambil mengamati si kera emas raksasa di kejauhan. Bawahan Floyd, yang dia bawa, juga mulai tidak sabar. Mereka adalah orang-orang terbaik Floyd dan telah melakukan banyak hal untuknya selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang ini telah bersamanya bahkan sebelum dia bergabung dengan Deus, dan selalu menemaninya selama misi-misi penting. 1 jam berlalu dan kemudian 2 jam berlalu. Akhirnya, Floyd menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kurangnya umpan balik dari ketiga bawahannya. Dia akan mengirim lebih banyak orang untuk menyusup ke kota Lon ketika Kel, yang tertua dari si kembar tiga, muncul dari tanah di depan Floyd. "Apa yang terjadi?" tanya Floyd. "Di mana saudara-saudaramu?" Kel menundukkan kepalanya karena malu sebelum mengeluarkan sepucuk surat. "Tuan, Celine meminta saya untuk memberikan Anda sebuah surat," kata Kel sambil menyerahkan surat itu kepada Floyd. Melihat bahwa bawahannya tidak berencana untuk menjawab pertanyaannya, Floyd mengambil surat itu di tangannya dan membaca isinya. Mungkin, surat itu akan memberinya alasan mengapa anak buahnya gagal menculik anggota keluarga Ainsworth untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasinya dengan Celine. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. "Floyd yang terhormat, bawahan Anda telah memberitahu kami semuanya dan saya harus mengatakan, saya cukup kecewa dengan cara Anda menangani situasi ini. Connor dan saya memiliki perjanjian yang melarang anggota Deus manapun untuk menyentuh murid saya. Berpikir bahwa Anda akan cukup bodoh untuk menggunakan celah itu untuk mencoba dan menculik anggota keluarga William untuk digunakan sebagai sandera terhadap saya. Sungguh berani. Murid saya sangat menyayangi orang-orang yang penting baginya. Menyentuh mereka sama saja dengan menyentuh timbangan terbaliknya. Jika kau berhasil menangkap Matthew atau Eve, percayalah padaku, kau akan memiliki musuh yang tidak akan beristirahat sampai ia memotongmu di setiap sendi, menyembuhkanmu berulang kali, dan melakukannya lagi saat binatang buasnya memakan dagingmu di depanmu. Kau seorang sarjana, namun, kau gagal memahami sesuatu yang begitu sederhana. Menggunakan kekerasan karena kau tidak bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah kau seorang anak? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Floyd mendengus saat ia berhenti membaca surat Celine. Ia tidak takut pada William. Ia hanyalah serangga yang bisa ia hancurkan kapan saja. Fakta bahwa Celine melontarkan omong kosong seperti itu hanya membuat kekesalan dan kesabarannya tumbuh secara eksponensial.
Setelah memaksa dirinya untuk tenang, ia terus membaca surat kebencian di tangannya yang ditulis tangan sendiri oleh orang yang paling ia idolakan di benua selatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku tidak tahu mengapa kau mencari muridku, tetapi dia jelas tidak ada di sini. Dengan demikian, mengapa kau tidak memberitahuku mengapa kau mencari William? Tulis surat dan serahkan kepada bawahanmu. Tentu saja, kau dapat memilih untuk mengabaikan surat ini juga. Aku sudah tahu berapa banyak orang yang kau miliki dan kemampuan mereka. Jika kau masih ingin menangkap anggota keluarga Ainsworth di bawah pengawasanku, silakan kirim orang-orangmu. Aku merasa bosan akhir-akhir ini, jadi memiliki beberapa orang idiot untuk dibunuh tentu akan meningkatkan suasana hatiku. Aku menantikan balasanmu, Celine. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Peri yang sombong, Floyd bergumam. Tetapi seorang jenius sepertimu berhak untuk menjadi sombong. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan membuatmu mengerti bahwa kau menyia-nyiakan bakatmu dengan tinggal di kota kecil di pedesaan ini, alih-alih menaklukkan dunia di sisiku. Floyd mengira bahwa Celine telah sendirian menangkap si kembar tiga yang telah ia perintahkan untuk menyusup ke Lon. Meskipun dia tidak tahu bagaimana penyihir hitam melakukannya, Floyd yakin bahwa itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kel, tetapi Kel tetap diam. Bahkan ancaman penyiksaan tidak melegakan bibir bawahannya yang meyakinkan Floyd bahwa Celine mungkin telah menyandera saudara-saudara Kel untuk mencegahnya mengatakan apapun. Karena tidak punya pilihan lain, dia dihadapkan pada dua keputusan. Haruskah aku masuk dengan paksa? Pikir Floyd. Atau haruskah aku bernegosiasi? Floyd merenung selama 5 menit penuh sebelum membuat keputusannya. Dia menulis surat dan menyerahkannya kepada Kel, yang sekali lagi menyatu dengan tanah untuk kembali ke Lon. Sarjana itu menyeringai saat dia melihat matahari di langit. 4 jam lagi sampai matahari terbenam, renung Floyd. Masih ada waktu. Kamu wanita sombong, kamu pikir hanya karena kamu tahu sihir hitam, aku akan takut padamu. Sungguh naif. Floyd telah membuat 2 rencana dalam benaknya. Salah satunya adalah memulai negosiasi dengan Celine untuk memancingnya keluar dari kota. Selama peri cantik itu memutuskan untuk menemui mereka, dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya dengan cara apapun. Dia juga menganggapnya sebagai alat tawar-menawar untuk membuat William tunduk padanya juga. Satu-satunya alasan dia mengincar kerabat peri setengah adalah karena fakta bahwa Celine telah menolak lamarannya. Jika semuanya berjalan lancar maka semua ini tidak akan terjadi. Pilihan keduanya adalah menunggu malam tiba. Floyd telah membuat selusin artefak khusus yang hanya berfungsi di malam hari. Itu memungkinkan mereka untuk menghapus keberadaan mereka dan sepenuhnya menjadi tidak terlihat. Meskipun itu hanya dapat menampung 10 orang sekaligus, itu lebih dari cukup untuk menciptakan tim penyerang yang bahkan bisa menerobos persepsi milenial bis yang sangat sensitif. Floyd berhasil menciptakan artefak semacam itu dari gulungan yang digalinya di kuil yang hancur yang ditemukan di dalam domain tersembunyi yang tidak sengaja ditemukannya. Sayangnya, setelah ia mengambil harta karun di dalam kuil, domain itu runtuh. Floyd nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup, tetapi hal-hal yang diperolehnya sepadan. Floyd tidak percaya bahwa Celine akan mampu melakukan apapun setelah ia dan seluruh bawahannya melewati gerbang kota yang dilindungi oleh kera emas raksasa dan beberapa wyvern yang berpatroli di langit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Floyd ini benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri, kata Celine sambil menyerahkan surat itu kepada Jekyll yang duduk di seberangnya. Kurasa ia hanya menggunakan taktik ini untuk menunda waktu. Mungkin ia menunggu malam tiba sebelum ia melakukan pembunuhan. Jekyll mengambil surat itu dari tangan Celine dan membaca isinya. Aku berharap lebih dari anggota organisasi yang kau ikuti, tetapi kurasa mereka merasa terlalu sombong karena kurangnya perlawanan, komentar Jekyll setelah membaca surat itu. Tentu saja nyaman ketika siapapun yang bisa mengancam mereka telah berubah menjadi patung kristal. Mereka pikir mereka bisa bergerak tanpa hambatan di kerajaan Helan. Celine menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kel berdiri di samping dengan kepala tertunduk dalam diam. Setelah pengalaman menyakitkannya dengan White Goose, si sulung dari si kembar tiga sudah diambang kematian. Kemudian Jekyll membawanya kembali ke laboratoriumnya. Jekyll telah membuatnya minum sebotol ramuan generasi yang terbuat dari darah troll gunung untuk membantu generasi kehilangan darah dan memperbaiki tulang-tulang yang patah di tubuhnya.
Dokter gigi Lon telah mengubah tubuh Kel sedemikian rupa sehingga membuatnya dan kedua saudaranya sepenuhnya tunduk pada Jekyll, mematuhi setiap perintahnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Celine sambil menatap dokter gigi yang tersenyum di depannya. Setelah melihat wujud asli Jekyll, Celine merasa lebih tenang karena bisa melindungi Lon karena sekutunya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika mereka menambahkan Floyd ke dalam persamaan, maka kelompok Floyd seperti sekelompok anak anjing kecil yang berhadapan dengan dinosaurus. Memiliki lebih banyak bawahan selalu merupakan hal yang baik, jawab Jekyll dengan senyum yang memenangkan penghargaan. Kembar tiga ini bagus. Keterampilan mereka sangat unik dan cukup berguna. Jika Floyd memiliki lebih banyak pria seperti mereka, aku akan dengan senang hati menerima mereka semua. Jekyll menatap Celine dengan nakal. Dia seperti anak laki-laki kecil yang diberi beberapa mainan di hari ulang tahunnya dan sedang mencari lebih banyak lagi. Celine memberi Jekyll senyum yang menyegarkan sambil menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun dia adalah anggota The Organization, dia tidak suka orang datang menerobos masuk ke wilayah rumahnya tanpa diundang. Selain itu, tujuan Floyd adalah untuk membuat dia dan satu-satunya muridnya tunduk kepadanya dengan paksa. Ini membuat Celine kesal. William adalah satu-satunya muridnya dan merupakan salah satu dari segelintir orang yang benar-benar dia pedulikan. Jika keluarga Ainsworth adalah skala terbalik William, maka Half-Elf adalah skala terbalik Celine. Tidak seorang pun diizinkan untuk membuatnya, dan muridnya berlutut, karena itu akan menjadi tamparan di wajahnya sebagai tuannya. Floyd, dasar bodoh, renung Celine. Biarkan aku melihat seberapa cepat kamu akan berlari setelah kamu menusuk sarang lebah ini. Aku yakin kamu tidak akan melupakan pengalaman ini selama sisa hidupmu. Celine dan Jekyll tersenyum jahat. Sekarang saatnya untuk membuat demigod yang menumpang itu melakukan pekerjaannya. Dengan cara ini, para anggota The Organization akan mengalami mimpi buruk terburuk yang mungkin terjadi, sementara mereka semua terjaga, tidak. Lari, maafkan aku, kumohon, kasihanilah aku tidak ingin mati. Floyd menggertakkan giginya saat darah merembes dari sudut bibirnya. Dia mengabaikan teriakan putus asa di sekitarnya dan dengan tegas menggunakan artefak teleportasi yang dimilikinya. Itu adalah kartu truf penyelamat hidupnya yang akan mengirimnya ribuan mil jauhnya dari mimpi buruk yang saat ini sedang berlangsung di depannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan keberadaan yang berada di atas rantai makanan di salah satu dari sedikit kota kecil yang dapat ditemukan di pedesaan. Jika saja dia tahu bahwa keberadaan seperti itu menjaga Lon, dia tidak akan berani menyelinap ke dalam kota bersama anak buahnya untuk menangkap Celine dan anggota keluarga Ainsworth yang masih hidup. Hal terakhir yang dilihat Floyd adalah tatapan dingin dan mengerikan dari seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang sebelum dia mengirim dirinya sendiri ribuan mil jauhnya dari orang yang telah sendirian berurusan dengan anggota elit organisasinya. Floyd muncul di puncak gunung yang menghadap ke ibu kota Gladiolus. Kakinya yang gemetar menyerah dan dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Terkutuklah kau, Celine. Floyd menggertakkan giginya karena marah. Dia telah melihat peri cantik itu dengan lengan disilangkan di dadanya sambil melihat penderitaannya dan anak buahnya. Celine bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan di wajahnya. Seolah-olah dia memberitahu Floyd bahwa dia idiot karena berpikir untuk melawannya. Sarjana itu mengutuk nama Celine berulang-ulang sampai akhirnya dia tenang. Dia cukup khawatir tentang nasib bawahannya, tetapi dia tidak berani kembali ke Lon untuk melihat apakah ada di antara mereka yang berhasil melarikan diri. Floyd nyaris lolos dengan nyawanya, jadi dia tidak terlalu optimis tentang kelangsungan hidup anak buahnya. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan karena pengalaman traumatis itu masih segar dalam ingatannya. Sarjana yang acak-acakan itu menatap kota di kejauhan dengan ekspresi bingung. Baru ketika matahari terbit dari timur dia mulai bergerak. Floyd berdiri dan berjalan ke arah labnya dengan langkah gemetar. Jelas, bahkan setelah beberapa jam bermeditasi, dia masih belum mampu menjernihkan pikirannya dari tatapan tajam sang demigod yang telah menggeliat di dalam hati dan jiwanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dark Thrush. Perintah Wendy. Seekor Black Husky setinggi 3 meter, dengan kilatan petir biru melesat melalui bulunya, dan bila baja berbentuk seperti sayap di punggung dan kaki depannya, menyerang dengan kecepatan luar biasa ke sasarannya. Wendy duduk dengan kokoh di punggungnya saat ujung tombaknya menusuk ke depan.
Kilatan petir menerangi sekelilingnya saat Thor memutar tubuhnya ke samping. Beberapa saat kemudian, Black Husky muncul kembali beberapa meter dari targetnya. Bagian atas tubuh naga bersisik biru meluncur ke samping sebelum jatuh ke tanah. Darah biru menyembur ke udara seperti air mancur saat monster boss lantai 20 mati di bawah serangan khusus Thor dan Wendy. Wendy menepuk tunggangan barunya, Thor, dan memujinya karena telah melakukan tugasnya dengan baik saat mereka melihat monster yang telah mereka tebang bersama. Tidak seperti Goblin Creep, monster di Dungeon Atlantis tidak berubah menjadi partikel cahaya saat mereka mati. Mayat mereka tetap ada setelah mereka terbunuh, dan akan diserap oleh Dungeon setelah 1 jam jika dibiarkan begitu saja. Mungkin ini karena peringkat tinggi Dungeon, atau mungkin karena faktor lain. Saat ini, William dan sistem tidak memiliki cukup informasi tentang Dungeon peringkat tinggi di dunianya. Mereka berencana untuk mengunjungi ruang bawah tanah lainnya untuk menyelidiki lebih lanjut dan membandingkannya dengan ciri-ciri yang tidak biasa dari ruang bawah tanah Atlantis. William melemparkan mayat itu melalui portal yang mengarah ke wilayah 1000 binatang miliknya. Dia telah menugaskan beberapa prajurit goblin dan centaur, yang menghususkan diri dalam membongkar mayat binatang, untuk menangani pekerjaan kotor itu. Ragnar, duduk di samping Ashe dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang. Namun, itu hanya di permukaan. Jika seseorang melihat punggungnya, ekornya bergoyang-goyang dengan gembira ke kiri dan ke kanan seolah-olah ingin bergabung dalam aksinya dan membunuh beberapa monster boss juga. Setelah keduanya menyelesaikan fase pertumbuhan mereka, peringkat mereka segera melonjak ke kelas B, menengah binatang. Namun, itu tidak berakhir di sana. Untuk beberapa alasan, King Chespis beresonansi dalam dunia spiritual William dan membuka fungsi khusus yang tersedia bagi anggota familianya. Fungsi ini disebut evolusi kekerabatan. William sudah memiliki keterampilan ini di kelas pekerjaan gembala tembakan cepat miliknya, tetapi dia masih belum menugaskan poin keterampilan apapun untuk itu. Dia begitu sibuk membuat bom asam untuk kavaleri udara sehingga dia tidak punya waktu untuk meningkatkan level kelas pekerjaan gembala tembakan cepatnya. Kelas pekerjaan alkemisnya telah mencapai level maksimalnya sehari yang lalu, yang juga menandai selesainya proyek bom asamnya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Wendy, Ashe, ST, dan Isaac, dalam pertarungan bawah tanah mereka. Melawan monster boss lantai 20. William tahu bahwa dia akan membutuhkan kekuatan kelas pekerjaan utamanya, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan levelnya hingga batasnya juga. Dia mampu mempraktikkan alkimia dengan tenang karena Ashe dan Wendy telah menaikkan level kelas pekerjaan lainnya untuknya. Itulah keuntungan memiliki familia. William bisa saja menugaskan job kelas apapun kepada mereka dan membiarkan kedua gadis itu meningkatkan levelnya, sementara Half-Elf fokus melengkapi King's Legion-nya dengan bom-bom kuat yang akan digunakan di masa depan. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa memasuki mimpi ST dan secara tidak sengaja Ahem menambahkannya ke familianya juga. Ada semacam penghalang kuat yang mencegah William memasuki mimpinya. Meskipun William merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu terganggu olehnya. Dari waktu ke waktu, ST akan datang menemuinya dan mereka berdua akan berlatih di dalam dunia William. Pelatihan macam apa yang mereka lakukan? Tentu saja itu adalah pelatihan untuk memungkinkan ST meningkatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang dilakukan sepasang kekasih. ST masih sangat pasif dan membiarkan William mengajarinya hal-hal yang perlu dia ketahui. Dari berciuman, menepuk kepala, berpelukan, berpegangan tangan, dan apapun di antaranya, William dengan sabar mengajari kekasihnya yang pemalu, yang punya bakat membuat jantungnya berdebar kencang karena reaksinya yang imut, setiap kali mereka melakukan ini dan itu. Sementara Half-Elf itu mengingat ciuman intim yang dia bagikan dengan Is beberapa jam yang lalu, Wendy melompat dari punggung Thor dan yang terakhir kembali ke bentuk aslinya, yang tingginya hanya setengah meter. Mungkin aku harus mendapatkan keterampilan evolusi kekerabatan itu dan mencobanya dengan Mama, pikir William. Aku ingin tahu bentuk apa yang akan dia ubah. Ruth, jangan khawatir, giliran kita selanjutnya. Ashe menepuk kepala Ragnar dan yang terakhir mengibaskan ekornya dengan gembira. Di masa lalu, Ian dan Ragnar tidak akur. Itu karena Ragnar merasa bahwa Ian membenci William, yang diakuinya sebagai orang tuanya. Sekarang, ia dapat merasakan cinta Ashe untuk William, yang membuat sikap Ragnar terhadap Ashe benar-benar terbalik. Sama seperti Wendy, Ashe juga memperoleh kemampuan kinship evolution dan partnernya tidak lain adalah Ragnar.
Ashe telah mencoba menggunakan kemampuan ini beberapa jam yang lalu dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi William. Ketika Thor dan Ragnar menjalani Kinship Evolution, rank mereka langsung melonjak ke Centennial rank. Form Centennial Thor disebut Blade Solotl, dan form Centennial Ragnar adalah Grand Cerberus. Seperti namanya, Ragnar akan berubah menjadi anjing berkepala 3 setinggi 3 meter yang memiliki kekuatan api, angin, dan tanah. Dengan Ashe yang memiliki elemen air, mereka berdua mampu membentuk serangan kombinasi dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut. ST merasa sangat cemburu tentang hal ini karena dia tahu bahwa kedua binatang itu adalah anak-anak William, yang lahir dari darahnya. Secara teknis, mereka adalah bayinya dan dua dari bayi-bayi ini sekarang akrab dengan kekasih William lainnya, yang membuatnya merasa tersisih. Karena itu, William berjanji akan bertanya kepada dia apakah dia bersedia menjadi pendamping ST, begitu dia bangun. Hal ini membuat ST sangat senang karena dia juga bayi William, jadi wajar saja, dia juga akan menjadi bayinya. Pada saat itulah Oliver menerima pesan dari Celine melalui alat komunikasi khusus mereka. Setelah menerima pesan dari nyonyanya, si monyet Beo bertanya kepada William apakah mereka berdua bisa pergi ke suatu tempat pribadi agar bisa berbicara. William tahu bahwa tuan kedua tidak akan memintanya untuk berbicara secara pribadi jika tidak penting, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya dan menyuruh mereka kembali ke kediaman kepala suku untuk sementara waktu. Meskipun Brianna menutup mata terhadap hilangnya mereka sesekali, William tahu bahwa keingintahuan batin Loli yang menggemaskan itu akan membuatnya ingin tahu kemana mereka pergi setiap kali mereka menghilang dari kediaman. Meskipun William tidak keberatan berbagi rahasianya dengan Brianna, dia tetap menahan diri pada akhirnya. Cucu dari kepala suku agung itu cukup dewasa untuk usianya. William takut jika Brianna mengetahui bahwa dia memiliki domain, pasukan pribadi, dan beberapa dungeon yang dapat dikunjunginya kapanpun dia mau. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk ikut bersenang-senang dan memohon agar diizinkan pergi bersama mereka. Meskipun William mempercayai Brianna, dia tidak mempercayai Pangeran Ernest. Jika memungkinkan, dia tidak ingin anggota keluarga kerajaan mengetahui rahasianya. Dia masih merasa jijik dengan kenyataan bahwa Pangeran Lionel telah mengkhianati kerajaan mereka dan bahkan mencoba menangkap kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Jika putra mahkota tidak dipenjara oleh anggota The Organization, dia mungkin sudah membunuh pangeran bajingan itu dan memberikan mayatnya kepada koala pembunuh tertinggi di dalam domain 1000 binatang miliknya. William mengepalkan tinjunya saat hasrat membunuhnya berputar di sekujur tubuhnya. Oliver telah memberitahunya bahwa Deus telah mencoba menyusup ke Lon untuk menculik Matthew dan Eve. Si monyet Beo menambahkan bahwa tujuan mereka adalah menggunakan mereka berdua sebagai sandera untuk membuat William tunduk pada tuntutan Floyd. Meskipun mereka tidak tahu apa tuntutan ini, mereka mengerti bahwa mereka harus memiliki pengaruh yang signifikan agar Floyd secara pribadi menyerang Lon dengan anak buahnya. Jangan khawatir, demigod kita yang menumpang telah menanganinya, kata Oliver. Sayangnya, Floyd berhasil lolos. Tidak, kemungkinan besar, Floyd membiarkannya lolos. Demigod biasanya tidak memusuhi manusia karena mereka tidak pantas melakukan itu. William menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan emosinya. Pikiran untuk menculik Eve saja sudah cukup untuk membuatnya melakukan pembunuhan massal. Untungnya, Floyd tidak berhasil, atau William akan segera meninggalkan pegunungan Kirintor dan memburu Floyd seperti anjing gila yang haus darah. Tolong sampaikan pada Tuan untuk berterima kasih kepada Lord Flood untukku, jawab William setelah ia kembali tenang. Oliver mengangguk sambil meyakinkan William bahwa ia akan menyampaikan pesannya kepada Celine. Ah, Nyonya juga ingin menyampaikan hal lain, kata Oliver. Ia berkata bahwa Anda harus melanjutkan latihan dan berusaha sebaik mungkin untuk merekrut lebih banyak sekutu. Tuan kedua, apakah Anda tidak memberitahu Tuan tentang penjara bawah tanah Atlantis? Mengapa saya harus memberitahu? Ini rahasia Anda. Jika Anda ingin dia tahu, beritahu dia sendiri. Meskipun Oliver merahasiakan urusan terkini William dengan Celine, ia tidak pernah memberitahu Celine tentang pasukan Goblin baru William atau tentang penjara bawah tanah Atlantis. Meskipun ia terkadang bisa bersikap jahat, Oliver adalah orang yang menghormati privasi orang lain. Kecuali jika benar-benar penting, ia tidak akan berbagi rahasia apapun dengan Celine tanpa izin dari orang yang terlibat. Monyet Beo bahkan akan meninggalkan sisi William setiap kali ia menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Ini adalah pendiriannya tentang kesejahteraan half-elf,
yang juga dianggapnya sebagai muridnya sendiri. "Terima kasih, Tuan Kedua," kata William. Ia tersentuh karena tak menyangka Oliver akan merahasiakan rahasia yang ia simpan dari tuannya, Celine. "Sama-sama," sahut Oliver. "Ah, sebelum lupa, ada satu pesan. Lagi dari Nyonya," katanya Ezio pergi ke dinasti Zelan untuk memata-matai para peri. Menurutnya, gerbang teleportasi akan rampung dalam waktu 1,5 bulan. Oliver terdiam sejenak sebelum melanjutkan pesannya. Ia menambahkan jika Anda punya rencana untuk menyabotasenya, kau harus menemuinya sebulan dari sekarang di perbatasan dinasti Zelan. Itu saja, William mengerutkan kening. Sebulan mungkin terasa lama, tetapi juga terlalu singkat untuk melakukan apapun. Saat ini, dia masih belum memenuhi persyaratan takam, jadi dia tidak akan bisa mengandalkan Titanic Green Scarlet Trollhound untuk meminta bantuan. Half-elf itu mendesah sambil mengusap dahinya. Oliver hanya memperhatikannya dari samping, matanya dipenuhi rasa iba. Waktu sangatlah penting, dan William berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Setelah mengambil keputusan, William memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memajukan kelas pekerjaannya semampunya. Itulah satu-satunya cara baginya untuk memiliki kesempatan melawan pasukan peri yang akan meminta bala bantuan dari tanah air mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana Kerajaan Dinasti Zelan. Arslan menatap ibu kota dinasti Zelan Briar Glen dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kota yang dulunya ramai kini menjadi tempat yang gelap dan suram. Tawa sesekali yang biasanya memenuhi udara tidak lagi terdengar. Itu digantikan dengan suasana khidmat yang membuat hatinya sakit. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara langkah kaki mendekatinya dari belakang. Dia berbalik dan berlutut di lantai keramik yang dingin dan menunggu perintah tuannya. Ya, Arslan sekarang adalah seorang budak yang melayani langsung di bawah Putri Peri. Jika seseorang bertanya apakah dia menyukai keadaannya saat ini, jawabannya pasti tidak. Namun, Arslan harus mengakui bahwa Putri Eowyn telah memperlakukannya dengan baik dan tidak memerintahkannya sesuatu yang tidak masuk akal seperti menyakiti rakyatnya sendiri. Sebagian besar waktu, Arslan hanya tinggal di dalam kamar pelayan laki-laki sambil menunggu sang putri memanggilnya. Dia akan menemaninya kemanapun dia pergi dan menjadi pengawalnya. Para penyintas yang mengenalinya selama perjalanan di luar istana akan menatapnya dengan iba. Keajaiban terbesar mereka sekarang adalah seorang budak dan melayani para penakluk mereka. Ini meninggalkan rasa pahit di hati mereka. Inilah yang diinginkan Elandor. Dia ingin manusia putus asa dan melupakan gagasan tentang perlawanan. Itulah sebabnya dia mendesak Putri Eowyn untuk melakukan misi kemanusiaan ke berbagai kota di dinasti Zelan untuk memberikan makanan kepada para penyintas yang berjuang untuk bertahan hidup. Putri Eowyn juga memahami makna di baliknya, tetapi dia tetap berpikir bahwa ini adalah yang terbaik. Semakin cepat manusia tunduk pada ras mereka, semakin cepat penderitaan mereka akan berakhir. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Namun, di balik pintu tertutup, para peri akan menginjak-injak martabat manusia. Mereka akan mempermalukan dan merendahkan mereka, sampai mereka memohon belas kasihan. Para peri memastikan bahwa manusia tahu tempat mereka dan memperlakukan mereka seperti budak. Sebulan setelah invasi, para penyintas mulai kehilangan harapan. Penangkapan Arslan adalah paku terakhir di peti mati dan membuat sedikit harapan yang mereka miliki di hati mereka lenyap sepenuhnya. Arslan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa hari ini akan seperti hari-hari lainnya di mana mereka akan mengunjungi kota lain dan mengaraknya seperti monyet. Kuharap Paul berhasil menemukan putra mahkota, pikir Arslan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat putri cantik yang menatapnya sambil tersenyum. Meskipun Eowyn cantik, Arslan tidak dapat menemukan ketertarikan di hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki perasaan lembut terhadap putri peri yang rasnya telah membuat hidup mereka seperti neraka? Tidak. Cinta dan kasih sayang bukanlah hal-hal yang dia butuhkan. Yang dia inginkan adalah sebilah pisau. Pisau yang tajam dan dingin yang akan mengakhiri hidup putri cantik yang sekarang berdiri di depannya. Meskipun dia tahu bahwa putri itu tidak bersalah, ini adalah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan amarahnya atas kematian anak-anak di ibu kota. Anak-anak yang meninggal karena kelalaian para peri. Orang-orang tak berdosa yang diperlakukan seperti sampah hingga akhir hayat mereka. Namun, itu belum berakhir. Para peri akan mengumpulkan mayat-mayat ini dan melemparkannya keluar gerbang kota tempat sebuah lubang raksasa digali. Di sana mereka akan dibakar hingga hanya tersisa abu.
Kedengarannya seperti penguburan yang layak. Kelihatannya begitu. Sayangnya, para peri punya rencana lain. Di lubang yang sama tempat abu rakyatnya disimpan, golem abu akan muncul. Golem setinggi 3 meter ini adalah binatang kelas B tinggi, yang direncanakan para peri untuk digunakan sebagai umpan meriam untuk perang yang akan datang dengan kerajaan Helan dan kekaisaran Kraetor. Arslan telah menyaksikan fenomena ini terjadi berkali-kali. Setiap kali itu terjadi, kebenciannya terhadap para peri akan meningkat. Dia berdoa, dengan segenap jiwanya, agar sebuah kesempatan akan datang. Sebuah kesempatan yang akan memungkinkannya untuk secara pribadi membunuh Elandor atau putri peri di sisinya. Putri Eowyn merasakan seseorang menatap tajam di belakangnya. Dia kemudian menoleh untuk menatap Arslan sambil tersenyum. Hanya satu kesempatan, pikir Arslan sambil tersenyum kembali pada putri yang polos yang kecantikannya didambakan oleh semua peri muda di benua bulan perak. Yang kubutuhkan hanyalah satu kesempatan untuk mengirimmu ke akhirat. Aku ingin tahu, apakah kau masih akan tersenyum padaku saat aku menggorok lehermu di depan orang-orangmu? Senyum Arslan semakin dalam. Dia menantikan hari di mana dia akan secara pribadi menusukkan pedangnya tepat ke hati putri peri yang lembut. Permaisuri Sidoni membuka matanya dengan malas sambil melihat keluar jendela kamarnya. Desahan keluar dari bibirnya saat dia melihat ke arah barat, tempat kerajaan Helan berada. Kerajaan tempat half-elf kesayangannya saat ini tinggal. Kurang dari aku yakin seluruh dinasti Anaesa bahwa dia tidak memikirkanmu. Lebih besar dari, Morgana menggoda Sidoni dari dalam minscape mereka bersama. Separuh dirinya akan selalu melihat ke barat setiap kali pikirannya mengembara. Aku tahu, jawab Permaisuri Sidoni. Saat ini, kita terlalu tidak penting untuk menarik perhatiannya. Kurang dari haruskah kita menyerang kerajaan Helan? Dengan begitu, Darling akan dipaksa untuk memperhatikan kita. Kirim saja 1.000.000 semut dan ibu kota akan menjadi milikmu dalam hitungan hari. Lebih besar dari, itu terlalu membosankan, kakak. Kita tidak bisa memenangkan hatinya dengan menginjak-injak tanah airnya. Faktanya, itu hanya akan membuatnya membenci kita, yang bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi. Morgana terkekeh dalam minscape mereka bersama. Jika Permaisuri Sidoni berhasil, menaklukkan kerajaan Helan adalah tugas yang mudah. Namun, yang ingin ditaklukkannya adalah hati William, bukan negara tempat tinggalnya. Beberapa bidak catur masih hilang, kata Permaisuri Sidoni sambil berjalan menuju jendela. Masih terlalu dini untuk bergerak. Selain itu, masih ada peri yang saat ini bersenang-senang di dinasti Zelan. Kurang dari peri. Mereka akan menjadi budak yang baik. Kita harus mendapatkan beberapa untuk anak laki-laki pemberani di Kekaisaran Kraetor. Apakah kamu memperhatikan? Pangeran Jason membuatnya sangat jelas bahwa dia ingin menjepitmu di tempat tidurnya. Lebih besar dari, dia tidak memenuhi syarat, jawab Permaisuri Sidoni sambil memikirkan sepupunya yang ambisius. Bagaimana denganmu, kakak? Apakah kamu tertarik padanya? Kurang dari hahaha. Tentunya kamu bercanda. Satu-satunya yang ingin aku hancurkan adalah Darling. Pangeran Jason mungkin tampan, dan seorang pejuang yang hebat, tetapi hatiku hanya berdetak untuk Darling. Lebih besar dari, Permaisuri Sidoni tersenyum manis. Kekuatan nafsu perlahan bangkit di dalam tubuhnya. Keinginannya untuk membuat William jatuh cinta padanya terkadang mengaburkan nalarnya, tetapi berkat tekadnya yang kuat, dia mampu menepisnya. Cinta dan nafsu memiliki batas yang sangat tipis di antara mereka. Yang diinginkan Permaisuri Sidoni adalah cinta. Morgana menginginkan nafsu. Mereka mencintai, dan bernafsu, kepada pria yang sama dan itu mendorong kedua gadis itu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Itu mendorong mereka untuk merasakan hal-hal yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kurang dari Sidoni, para pria akan menyelesaikan gerbang teleportasi mereka dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pihak kita membutuhkan waktu 2 bulan. Jika kita tidak segera bertindak, keuntungan yang kita miliki akan sia-sia. Prajurit kita mungkin kuat, tetapi mereka masih muda. Ketika bala bantuan peri tiba, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Lebih besar dari, jangan khawatir, kakak, jawab Sidoni dengan ekspresi tenang. Aku sudah memikirkan cara untuk menangani masalah itu. Kurang dari tolong beritahu, jangan sembunyikan sesuatu dariku. Lebih besar dari, Permaisuri Sidoni terkikik saat matanya menatap matahari terbenam. Bagaimana mungkin dia membiarkan para peri melakukan apa yang mereka inginkan? Di matanya,
Mereka hanyalah bidak catur yang bisa dia gunakan untuk membuat permainan cintanya jauh lebih menarik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kereta terbang William mendarat di kediaman Ainsworth. Sudah 2 minggu sejak Oliver menyampaikan pesan Ezio kepadanya, dan dia telah melakukan semua yang dia bisa dalam rentang waktu itu. Karena dia dapat mengakses ruang bawah tanah Atlantis dimanapun dia berada, dia memutuskan untuk kembali ke kota Lon untuk merumuskan rencananya untuk mencegah para peri menyelesaikan gerbang teleportasi mereka. "Will!" teriak Eve sambil berlari ke arah William yang baru saja keluar dari kereta terbang. William menyeringai saat dia mengangkat keponakan kesayangannya dan memutarnya, membuat gadis kecil itu terkikik bahagia. 7 anak bebek berkicau dari samping kakinya seolah menyuruhnya untuk menurunkan induknya. Di sisi lain, angsa putih tetap berada beberapa meter dari William dan menatapnya dengan penuh penilaian. Tidak sama, tapi mirip, pikir angsa putih saat ia menggunakan indranya yang peka untuk memeriksa peri half yang menghujani Eve dengan ciuman di pipinya. Tidak seperti Eve yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual, kehadiran William hanya rata-rata. Namun, karena angsa putih berada di puncak peringkat milenium, ia mampu merasakan secara halus kekuatan para dewa dalam tubuh William. Hal ini membuatnya menganggap William sebagai seseorang yang perlu diwaspadai, karena untuk beberapa alasan aneh, ia merasa bahwa meskipun ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia tidak akan mampu mengalahkan peri half dalam pertarungan 1 lawan 1. "Apakah kau gadis yang baik saat aku pergi?" tanya William. "Ya," Eve menganggukkan kepalanya seperti gadis yang baik. "Bagus, aku akan memberimu lollipop kesukaanmu nanti." "Yayai," William menyeringai saat menggendong keponakannya kembali ke dalam rumah. St. Ashe, Wendy, dan Isaac mengikutinya dari belakang. Keempat gadis itu sudah tahu betapa William peduli pada anggota keluarganya. Melihat William memanjakan Eve membuat mereka berpikir bahwa half-elf itu pasti akan memanjakan anak-anaknya sendiri saat mereka lahir. Kediaman Ainsworth menjadi tempat yang ramai setelah kedatangan William. Leah dan Isaac bekerja sama di dapur untuk menyiapkan pesta bagi semua orang. Putra mahkota Alaric dan Putri Ayla juga tiba di kediaman itu untuk bertemu dan berbicara dengan William. Mereka membawa serta Paul, sehingga yang terakhir akhirnya bisa bertemu dengan orang yang disebutkan Pangeran Alaric beberapa kali selama mereka tinggal di kota Lon. "Senang bertemu denganmu lagi, sepupu." Pangeran Alaric menyapa dengan senyuman. William tersenyum dan memberi isyarat agar Alaric, Ayla, dan Paul bergabung dengan mereka di meja makan. "Kalian datang di waktu yang tepat," jawab William. "Aku berencana untuk menemuimu nanti setelah makan siang untuk membicarakan hal-hal penting." Senyum di wajah Pangeran Alaric melebar karena dia punya firasat tentang apa yang akan dibicarakan William. "Bagus," Pangeran Alaric mengangguk. "Aku menantikan diskusi kita nanti." Kedua remaja itu saling bertukar pandang sebelum berkomitmen untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan Leah dan Isaac. Suasananya cukup ramai. Tidak ada yang membicarakan tentang para penyerbu atau kesulitan yang sedang mereka hadapi. Semua orang tahu bahwa ini bukan tempat untuk itu dan hanya menikmati kebersamaan satu sama lain. 2 jam kemudian, William dan rombongannya, Celine, Jekyll, Pangeran Alaric, Putri Ayla, dan Paul, duduk di ruang konferensi di dalam kediaman. Mereka semua menatap William dan menunggunya memulai diskusi mereka. William mengamati wajah semua orang di ruangan itu sebentar. Senyuman dari sebelumnya telah hilang, dan semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Half-elf itu tahu bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai diskusi, jadi dia akhirnya memberitahu mereka alasan dia kembali ke Lon. Saat ini, hanya tersisa 1 bulan sebelum gerbang teleportasi para elf mulai beroperasi, kata William. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, jadi aku memutuskan untuk pergi ke dinasti Zelan dan bertemu dengan Tuan keempat untuk menghancurkannya." William kemudian melirik putra mahkota yang terpaksa melarikan diri dari dinastinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan peluang keberhasilannya, dia akan membutuhkan orang-orang yang mengenal tanah dan kota-kota dinasti Zelan. Dengan begitu, dia akan dapat memulai serangan secara efektif kapanpun dia mau. William sudah lama ingin menguji keberaniannya melawan para elf prodigis yang dipuji oleh tuannya bertahun-tahun yang lalu selama pelatihannya. Dia ingin tahu seberapa kuat mereka. Dengan cara itu, ia dapat membuat penilaian untuk mengetahui apakah pasukan pribadinya mampu memberikan pukulan yang menghancurkan bagi pasukan mereka saat mereka bertempur di medan perang. Perkenalkan,
salah satu rakyat paling setia dinasti kita, kata Pangeran Alaric sambil melirik anak laki-laki yang duduk di sampingnya. Ini Paul Collins. Dia salah satu pengawal kerajaan yang ditugaskan untuk melindungi keluarga. Paul berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk ke arah William. Merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bertemu dengan orang yang dipuji putra mahkota kita selama beberapa hari terakhir. Saya telah mendengar kisah tentang keberanianmu di puncak kesatriaan saat kau berperang melawan Pangeran Dinasti Anaesa. Aku ingin berada di sana untuk menyaksikannya secara langsung. William tersenyum dan mengangguk singkat kepada Paul. Dia tidak tahu orang macam apa yang bertugas sebagai pengawal kerajaan dinasti Zealand, tetapi cara bicara Paul membuat William berpikir bahwa kefasihan dalam seni menyanjung merupakan persyaratan untuk melayani kerajaan dinasti Zealand. Terima kasih atas pujianmu, jawab William. Jika Anda ada di sana, Anda pasti akan kagum dengan betapa hebatnya saya. Pangeran dari dinasti Anaesa itu hanyalah orang kecil. Saya bisa dengan mudah membunuhnya dengan sekali bersin. Jika saya mau, tetapi karena saya berencana untuk bersikap diam-diam, saya memutuskan untuk menggunakan serangan terlemah saya untuk mengalahkannya. Paul mengerahkan seluruh tekadnya untuk mencegah sudut bibirnya berkedut. Dia baru saja memuji William karena dia ingin membuat kesan pertama yang baik. Dia tidak menyangka half-elf itu akan mulai membanggakan prestasinya di depannya. Pangeran Alaric dan Putri Ayla, di sisi lain, mengalihkan pandangan mereka. Mereka juga berusaha sebaik mungkin untuk tidak memutar mata mendengar kata-kata sombong William. Jika mereka percaya kata-kata William bahwa menggunakan Soleil untuk membakar abis lawannya dan mengubah seluruh arena menjadi neraka yang membara, adalah bersikap diam-diam, maka mereka berdua akan menjadi orang bodoh. Jika itu adalah bersikap diam-diam, lalu apa yang dimaksud dengan bersikap mencolok? Menghancurkan seluruh puncak ketiga ksatria. Setelah William selesai memuji dirinya sendiri, Pangeran Alaric melanjutkan perkenalannya. Paul juga salah satu pengintai terbaik dinasti kita. Dia sangat mengenal medan dan akan menjadi sekutu yang baik untuk membantumu dalam usahamu, sepupu. Oh, kedengarannya menjanjikan. William menatap Paul dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Pangeran Alaric karena yang terakhir cepat memahami berbagai hal. Seperti yang mungkin sudah kau duga, aku berencana untuk pergi ke dinasti Zealand, William menyatakan. Alasanku pergi ke sana adalah untuk menyabotase pembangunan gerbang teleportasi yang saat ini sedang dibangun oleh para peri. Karena, setelah bangunan itu selesai, kita semua tinggal berencana untuk menyerah dan menunggu mereka memenggal kepala kita satu persatu. Karena situasi yang gawat, saya memutuskan untuk meminta dukungan Anda untuk memandu saya ke dalam dinasti Anda. Akan jauh lebih mudah menemukan jalan jika ada orang lokal yang memandu perjalanan kita. Paul menekankan tinjunya ke dada. Saya bersumpah atas nama keluarga saya bahwa saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Anda, Sir William, dengan kemampuan terbaik saya. William mengangguk. Saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan dapat membantu Anda mengusir para peri dari dinasti Anda. Namun, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah mereka meminta bala bantuan lagi. Saya akan mengandalkan Anda, Sir Paul, untuk menemukan kesempatan terbaik bagi kami untuk melakukan serangan mendadak. Petik 2. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Sir William. Bagus, hanya itu yang saya minta. Kedua remaja itu berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan kerja sama mereka. Pangeran Alaric juga menekankan tangannya ke tangan mereka untuk memberitahu mereka bahwa dia juga akan pergi bersama mereka untuk melawan para peri. Putri Ayla menyaksikan percakapan ini dari samping dan membuat keputusannya. Ia juga akan menemani William untuk membantunya dalam misinya melawan para peri. Meskipun ia hanya menghabiskan waktu singkat dengan tuannya, Owen, Archon kehidupan telah mengajarinya banyak mantra kuat yang telah ia hafal selama tinggal di Lon. Putri Ayla percaya bahwa ia akan dapat memainkan peran penting dalam menyembuhkan luka-luka William dan timnya ketika dibutuhkan. Celine dan Jekyll saling pandang dan menganggukkan kepala pada saat yang sama. Mereka juga akan menemani William dalam misi ini dan menyerahkan keselamatan Lon kepada Vladimir. Setelah para peri berhasil, meskipun Lon akan aman, ibu kota kerajaan Helan pasti akan jatuh ke tangan para peri setelah beberapa minggu jika mereka tidak membantu William dalam misinya. Penyihir kegelapan yang cantik itu tidak mencintai rasnya. Bahkan, ia seperti Kasogonaga dan Connor yang tidak menginginkan apapun selain membakar seluruh benua Silvermoon. Hingga rata dengan tanah.
Alasan utama Jekyll pergi adalah karena ia tidak dapat membiarkan William melawan para peri sendirian. Menurut laporan Ezio, setidaknya ada 6 pejuang tingkat Saint, 3 Archmage, dan 1 Grand Archmage di antara pasukan peri di dinasti Zelan. William mungkin bisa menghadapi para peri ajaib, tetapi melawan kekuatan-kekuatan ras peri, dia seperti telur yang dilempar ke batu besar. Jekyll tidak akan membiarkan Half-Elf menderita dengan menyedihkan di tangan mereka karena dia telah berjanji kepada ayah William. Meskipun kebenciannya terhadap peri tidak se-ekstrem Selin, Kasogonaga, dan Connor, dia tetap menganggap mereka sebagai sesuatu yang tidak enak dipandang. Kelompok tersebut berdiskusi hingga larut malam sebelum bubar untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Tepat saat matahari terbit dari timur, puluhan kereta terbang meninggalkan kota Lon. Eve melambaikan tangan kepada mereka dari tanah saat ia melihat mereka menghilang di cakrawala. Leah meletakkan tangannya di bahu gadis kecil itu sambil mendesah dalam hatinya. Ia dan Matthew juga ingin pergi, tetapi William menolak permintaan mereka. Half-Elf itu bersikeras bahwa mereka harus tinggal di Lon karena Selin dan Jekyll sudah tidak ada lagi. Eve yang membutuhkan pengasuh juga menjadi salah satu faktor. William tidak terlalu suka membiarkan orang lain merawatnya saat mereka pergi. Karena itu, Matthew dan Leah hanya bisa melihat mereka pergi sambil berdoa dalam hati. Takam melirik prosesi terbang ini dari atas pegunungan Kirintor. Tatapan matanya yang sudah tua melembut saat para pejuang muda pemberani ini pergi ke garis depan untuk berperang melawan penjajah di tanah mereka. Perang tidak membuktikan siapa yang benar atau salah, gerutu Takam. Perang hanya menunjukkan siapa yang tersisa. Apakah itu gerbang yang mengarah ke labirin ras Minotaur? Tanya William sambil menatap gerbang raksasa yang tingginya 40 meter dan lebarnya 20 meter. Ya, jawab Ercitu dengan bangga. Gerbang itu disebut gerbang awal. Gerbang itu mengarah ke labirin tempat ras Minotaur membangun tempat perlindungan mereka. Catatan penulis, William dan Ercitu saling berbicara melalui telepati. Ercitu tingginya 10 meter. Itu sama besarnya dengan keran neraka iblis, dan Ouroboros, Luffy, yang melindungi kota Lon. Gerbang itu 4 kali lebih besar dari ukurannya. Itu cukup besar untuk dilewati King Kong dan Godzilla tanpa masalah. Apakah Raja Minos tingginya 40 meter? Tanya William. Ercitu menggelengkan kepalanya. Raja Minos hanya setengah dari ukuranku, tetapi bahkan 10 dariku tidak akan bisa menandinginya. Dia sekuat itu. Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kita. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari ras Minotaur, maka melawan para peri akan lebih mudah. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan saat ini. Segel yang kuat telah dipasang pada gerbang raksasa dan tidak seorang pun dapat membukanya dari luar. Bahkan jika seseorang menggunakan mantra yang kuat dan serangan fisik yang kuat, gerbang itu tidak akan bergerak atau hancur. Begitulah kuatnya mantra yang ada di gerbang itu. Setelah beberapa kali mencoba, para peri memutuskan bahwa tidak ada gunanya mencoba menghancurkan gerbang dan membantai ras Minotaur saat mereka melemah. Mereka membiarkan gerbang awal itu sendiri saat mereka fokus untuk menstabilkan kendali mereka atas dinasti Zelan. Tiba-tiba, sistem William memberitahunya bahwa beberapa kehadiran sedang menuju ke arahnya. Half-Elf itu dengan santai membuka petanya dan melihat ribuan titik merah mengelilingi posisinya. Ercitu, mereka ada di sini, kata William sambil menatap hutan di kejauhan. Sapi putih raksasa menoleh ke arah yang dituju William dan mengangguk. 5 menit kemudian, seorang peri tampan dengan rambut pirang panjang dan mata abu-abu berjalan keluar dari hutan sendirian dan menatap William dengan jijik. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di wilayah peri? Aku ayahmu. Apa kau tidak tahu nama ayahmu? Elandor menyipitkan matanya ke arah peri setengah yang berani mengejeknya. Sama seperti ayahnya, komandan muda peri itu membenci peri setengah. Baginya, mereka adalah noda dalam garis keturunan ras mereka dan harus disingkirkan dari muka dunia. Jadi, kau tidak akan menyebutkan namamu sendiri? Tanya Elandor. Dia menatap William dan juga sapi putih raksasa di sampingnya. William menyeringai saat ia menggunakan keterampilan penilaiannya pada elf arogan yang sedang mengamati sekelilingnya untuk melihat apakah ada jebakan atau penyergapan yang menunggunya dan para elit elfnya. Karena kau sangat ingin tahu namaku, maka izinkan aku memperkenalkan diri, jawab William sambil mengibaskan rambutnya dengan sikap arogan. Aku adalah putra Lady Arwen, saintes dari pohon dunia, dan juru selamat ras elf, Maxwell von Ainsworth.
William berhenti sejenak sambil mengangkat dagunya dengan arogan, namaku William von Ainsworth. Elandor mengerutkan kening saat ia menilai half-elf di depannya. Putri Eowyn telah mendekatinya beberapa hari yang lalu dan memberitahunya bahwa putra Saintes adalah warga kerajaan Helan. Ia juga telah memberitahunya nama William dan menggambarkan fitur wajahnya sehingga Elandor setengah percaya dengan pernyataan half-elf itu. Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara para elf yang bersembunyi di pepohonan. Ada rumor bahwa Saintes mereka, Lady Arwen, telah melahirkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi tidak ada bukti apapun atas klaim ini. Masalah ini hanya diketahui oleh para tetua dan patriark klan peri. Ini juga mengapa Arwen membuat keputusan sulit untuk memanggil saudara kembar suaminya, Morgan, dan menyuruhnya membawa William bersamanya kembali ke benua selatan. Tidak semua peri memandang putranya dengan baik. Beberapa dari mereka bahkan ingin membunuhnya. Untuk menjamin keselamatannya, Arwen melahirkan di dalam domain tersembunyi keluarga Aenarion, tempat tidak ada peri lain yang diizinkan menginjakkan kaki. Raja peri juga membantu melindungi Arwen dan anaknya dari para pengejar dan bahkan secara diam-diam menugaskan pengawal kerajaan untuk mengawal Morgan kembali ke benua selatan. Karena perlindungan Raja peri, mereka yang menginginkan William mati tidak punya pilihan selain membatalkan rencana mereka. Mereka tidak berani memprovokasi keluarga kerajaan peri dan keluarga Aenarion, yang merupakan kepala Dewan Peri saat ini. Karena itu, William telah meninggalkan benua Silvermoon dengan selamat dan pergi sendiri untuk tinggal di Lone sejak saat itu. Oh, jadi, kau mengatakan kepada kami bahwa kau adalah putra dari Saintes kami. Kau pikir aku bodoh? Elandor mendengus. Santo tidak pernah punya anak. Kau berani memfitnah nama baiknya. Kau punya nyali, dasar blasteran kotor. William terkekeh. Jadi, begini caramu membalas putra penyelamatmu. Kupikir para elf adalah ras yang saleh dan sombong. Aku tidak tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang munafik. Ejek kami semaumu, tapi kami tidak akan percaya kebohonganmu, jawab Elandor. Bahkan jika William adalah putra asli dari Saintes mereka, dia tidak akan mengakuinya. Faktanya, salah satu misi yang diberikan oleh patriarknya adalah membunuh William saat dia melihatnya. Tunggu. Suara lembut memanggil dari dalam hutan. Tak lama kemudian, seorang peri cantik dengan rambut pirang madu panjang dan mata biru melangkah keluar dari hutan dan menatap William dengan pandangan ingin tahu. Apakah Anda komandan ksatria dari penguasa perang? Angorian, tanya Putri Eowyn. Ia juga menjadi bagian dari pertemuan darurat dan memutuskan untuk ikut dengan Elandor dalam operasi ini. Para orang suci pedang yang menjaganya berdiri di belakangnya sambil juga menatap William dengan rasa ingin tahu. Ya, William mengangguk. Apakah Anda pernah mendengar tentang saya? Elandor melangkah di depan Putri Eowyn dan menghalangi pandangan William. Beraninya Anda bersikap kasar kepada putri kami. Teriak Elandor. Berlututlah dan tunjukkan rasa hormat Anda kepada putri peri. Hanya dengan begitu saya akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Anda tetap hidup. William menggelengkan kepalanya sambil menatap Elandor dengan ekspresi muak. Bukankah ibumu pernah menyuruhmu untuk tidak ikut campur ketika dua orang sedang berbicara? Tanya William. Atau kau bilang kau tidak punya mama? Kau menyebalkan sekali. Elandor bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Alasan dia mencegah William berbicara dengan sang putri adalah karena dia ingin melenyapkan half-elf itu secepat mungkin. Jika Putri Eowyn mengakuinya sebagai putra Saintes mereka, akan sangat sulit baginya untuk membunuh William di depan pasukan elf. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Elandor mengangkat tangannya dan memberi sinyal untuk menyerang. Bunuh dia, lindungi sang putri. Beberapa suara siulan terdengar dari hutan, saat semua elf melepaskan anak panah mereka. Elandor adalah komandan mereka, dan para leluhur mereka telah memberitahu mereka bahwa kata-katanya adalah hukum. Selain itu, sang putri hanya seorang pengawas dalam misi ini, dia tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan elf manapun, selain rombongannya, untuk mengikutinya. Dan begitulah awalnya, kata William lembut saat senyum tak kenal takut muncul di bibirnya. Ercitu, apakah kau siap untuk bertarung? Ercitu mendengus dan berdiri di depan William. Mereka berdua tidak datang ke sini untuk berbicara. Mereka datang ke sini untuk menghajar habis para peri dan membuat mereka mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh mereka provokasi. Apapun yang terjadi suara gemerincing anak panah yang mengenai logam bergema di gerbang awal. Bulu putih Ercitu bersinar dalam cahaya yang cemerlang saat anak panah memantul dari permukaannya.
Gerbang tinggi di belakang sapi putih raksasa berkilauan saat mengalihkan perlindungannya kepada sang juara ras Minotaur. Ercitu berdiri di dalam batas gerbang, dan ia dapat memanfaatkan kekuatannya sesuka hati. Saat ini, pertahanan Ercitu sama kuatnya dengan gerbang awal yang telah menahan serangan terkuat dari Elven Grand Archmage, serta Blade Master yang setara dengan Seinreng. Jika serangan mereka bahkan tidak dapat meninggalkan penyok di gerbang, maka anak panah biasa tidak akan memiliki peluang untuk menembus pertahanan Ercitu. William berdiri di belakang Ercitu dengan lengan disilangkan di dada. Mereka telah menyusun rencana tentang cara menghadapi pasukan elf yang menyebalkan, yang tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Selama Ercitu berdiri di dalam batas gerbang, ia hampir tak terkalahkan. Tentu saja, sapi putih raksasa tidak bisa bertahan dalam kondisi ini terlalu lama. Kekuatan sihir dan spiritual gerbang awal sangat dahsyat dan ia hanya bisa memanfaatkannya untuk waktu yang singkat atau tubuhnya akan meledak karena menyerap terlalu banyak kekuatan. Ercitu telah memberitahu William bahwa ia hanya bisa bertahan selama setengah jam sebelum mereka perlu beralih ke rencana cadangan. Half-elf itu sibuk memperhatikan peta di halaman statusnya untuk mengukur seberapa besar pasukan elf yang telah mereka pancing ke domain ras Minotaur. Sedikit lebih dari 2000, William mengerutkan kening. Aku mengharapkan lebih banyak, tetapi kurasa mereka pikir pasukan mereka saat ini sudah cukup. Aku harap yang lain akan mampu menyelesaikan misi mereka. Elandor mengangkat tangannya untuk memerintahkan penghentian rentetan anak panah yang hanya memberikan sedikit atau tidak ada kerusakan pada sapi raksasa yang melindungi half-elf yang ingin dibunuhnya. Penyihir, lepaskan tembakan. Perintah Elandor. Hujan mantra elemen menghujani Ercitu yang berdiri di depan half-elf yang sedang sibuk memakan apel. William sama sekali mengabaikan rentetan mantra itu karena dia tahu bahwa Ercitu akan mampu mengatasinya semua. Dia tidak terlalu khawatir tentang para elf yang melemparkan segala hal padanya. Yang dia khawatirkan adalah para elf akan menyerah dan meninggalkannya sendirian. Setelah 3 menit pemboman, mantra berhenti datang. Asap mengepul di udara saat para elf menunggu untuk melihat apakah serangan mereka telah mengubah sapi putih raksasa menjadi barbecue. Yang menyambut mereka adalah William yang duduk di kursi, dan mengipasi dirinya dengan kipas bulu, sambil makan. Dia tampak begitu santai, seolah-olah dia hanya di sini untuk mengamati sekelilingnya. Sudah berakhir, tanya William setelah menghabiskan apel di tangannya. Kupikir para elf prodigi itu kuat. Aku tidak menyangka mereka begitu lemah. Cek, nenek tua di kampung halamanku bisa dengan mudah mengangkatku dan memukul pantatku sampai aku menjerit kesakitan. Tapi kalian para elf, sungguh sekelompok orang lemah. William menggelengkan kepalanya dengan cemas dan meninggikan suaranya sehingga semua bajingan bertelinga panjang itu bisa mendengarnya. Tidak heran mengapa ayahku harus pergi ke benua bulan perak untuk menyelamatkan kalian semua dari ras iblis. Sungguh sekelompok puses, ejek William. Ayahku dan aku tidak takut pada puses. Hahaha. Tawa William yang menjengkelkan menggelitik saraf para elf yang ingin menghajarnya sampai babak belur. Bahkan Elandor, yang sebelumnya tidak bereaksi terhadap ejekan William, merasa sulit untuk tetap tenang saat mendengar tawa William yang menjengkelkan. Apa itu P*C? Putri Eowyn bertanya kepada salah satu Blade Master di sampingnya. Prajurit kelas Saint mengalihkan pandangannya dan berpura-pura tidak mendengar pertanyaan sang putri. Putri Eowyn dibesarkan dengan cinta dan perhatian. Para instruktur kerajaan, serta saintes, Lady Arwen, tidak mengajarinya hal-hal yang vulgar, dan menjauhi semua kata-kata kotor, agar tidak memengaruhinya dengan cara yang buruk. Putri Eowyn menatap half-elf yang tertawa di kejauhan, dan kerutan muncul di wajah cantiknya. Meskipun dia tidak mengerti kata-kata kasar yang diucapkan half-elf, dia merasa bahwa apa yang dikatakan William sangat kasar. Diam, teriak Elandor, seperti yang diharapkan dari half-elf. Semua yang keluar dari mulutmu menjijikkan. Seperti yang diharapkan dari seorang peri, jawab William sambil mencibir. Wajahmu mengingatkanku pada seorang P*nis. Hahaha, Ercitu yang berdiri di depan William berusaha menahan keinginan untuk menendang peri setengah yang duduk di samping kakinya. Meskipun mereka berdua berada di sisi yang sama, dia merasa malu mendengar kata-kata kasar William. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya William dengan nada sombong. Apakah ini yang terbaik yang kau punya? Peri setengah itu memperhatikan waktu. Ercitu hanya punya waktu 1/4 jam sebelum mencapai batasnya. Sampai saat itu,
dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat para peri berharap mereka bisa mencabik-cabiknya. Putri Eowyn, panggil William kepada sang putri yang berdiri beberapa meter dari Elandor, dan dilindungi oleh dua Blade Master. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu dari ibuku. Telinga Putri Eowyn menajam saat mendengar kata-kata William. Selain orang tuanya, putri peri paling mencintai Lady Arwen. Itulah sebabnya ketika sang Santa menerima dia sebagai murid, sang putri menarik kegirangan hingga membuat orang tuanya terhibur. Lady Arwen mengatakan hal-hal baik tentangku. Tanya Putri Eowyn, apa yang dikatakan guru tentangku? Senyum William melebar. Tentu saja, ibunya telah menyebutkan dua muridnya dalam surat-suratnya, jadi dia tahu beberapa hal tentang sang putri. Dia berkata bahwa kamu suka menari saat kamu bahagia, jawab William. Juga, makanan kesukaanmu adalah buah beri merah yang tumbuh di dekat pohon dunia. Ibu saya berkata bahwa kamu adalah murid yang luar biasa dan dia sangat bangga padamu. Perasaan hangat menyebar di dada Putri Eowyn ketika dia mendengar bahwa Lady Arwen sangat bangga padanya. Namun, perasaan itu segera menghilang saat mendengar kata-kata William berikutnya. Ibuku memuji para peri karena harga diri, martabat, dan keberanian mereka, tetapi aku tidak melihat sifat-sifat yang menebus itu di antara para peri di hadapanku. Yang kulihat hanyalah orang-orang munafik dan sampah yang tidak tahu berterima kasih yang telah mengarahkan senjata mereka dan mencoba membunuh putra dari orang suci dan juru selamat mereka. William mencibir sambil menatap Elandor dengan jijik. Kebanggaan apa? Martabat apa? Kau sebut ini keberanian. Jadi, komandanmu berasal dari klan peri yang membenci pahlawan manusia yang menyelamatkan tanahmu. Kalau saja ayahku tahu bahwa kalian semua bajingan yang tidak tahu terima kasih, dia pasti tidak akan melakukan apapun dan membiarkan kalian semua diperbudak oleh ras iblis. Kata-kata William yang kuat bergema di sekeliling yang membuat mereka yang mendengarnya merasa malu atas tindakan mereka. Meskipun beberapa klan peri kuno membenci Maxwell, sebagian besar peri memperlakukannya sebagai pahlawan. Beberapa anak muda ajaib peri bahkan bercita-cita menjadi seperti dia saat mereka dewasa. Mendengar William mengatakan bahwa mereka bajingan yang tidak tahu terima kasih membuat mereka goyah. Diam, jangan dengarkan dia, perintah Elandor. Dia hanya mengoceh omong kosong. William mengabaikan Elandor dan mengalihkan pandangannya ke Putri Eowyn. Lihat, Putri, inilah sebabnya ibuku terpaksa dipisahkan dariku. Para sampah elf ini tidak mengakui aku sebagai putra Lady Arwen. Bagaimana denganmu? Apakah kau juga tidak mengakui aku? Elandor menghunus pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan William melanjutkan omelannya. Sayangnya, sebelum dia bisa memerintahkan konfrontasi penuh, suara tegas dan bermartabat Putri Eowyn mencapai telinganya. Aku mengakuimu sebagai putra saintes kami, Lady Arwen, kata Putri Eowyn tegas. Siapapun yang berani mengatakan bahwa kau bukan putra tuanku akan menjadi musuhku. Aku bersumpah demi kehormatan keluarga kerajaan. Elandor menggertakkan giginya karena frustrasi. Karena sang putri telah mengakui William sebagai putra saintes mereka, tindakan hasutan lebih lanjut akan menjadi bumerang baginya. Komandan elf muda itu menatap William dengan penuh kebencian, sementara William membalas tatapannya dengan nada mengejek. Kini setelah identitas William diketahui oleh Putri Elf, kini saatnya baginya untuk memulai tahap berikutnya dari rencananya, untuk memastikan bahwa misi mereka untuk datang ke dinasti Zelan akan berhasil. Tuan William, saya punya usul, kata Putri Eowyn sambil melangkah maju. Elandor mencoba menghalangi jalannya, tetapi sang putri melewatinya saat ia berjalan menuju half-elf yang duduk dengan nyaman di kursi. Kedua Blade Master mengikutinya dari belakang. Ketika ia hanya berjarak 20 meter dari William, ia akhirnya berhenti berjalan sambil menatap putra gurunya dengan penuh minat. Ia memiliki mata seperti Lady Arwen, pikir Putri Eowyn. Senior tidak berbohong padaku. Saat Putri Eowyn menilai William juga menilai dirinya. Jauh di dalam hatinya, William merasa bersalah karena ia menggunakan kepolosan sang putri untuk menjalankan rencananya. Meskipun ia tidak ingin sang putri terluka, mustahil untuk tidak mengalami konflik karena keduanya berdiri di pihak yang berlawanan. Apa usulan Anda, Yang Mulia? Tanya William sambil mengipasi dirinya dengan kipas bulunya. Maafkan saya jika saya tidak berdiri untuk berlutut di hadapan Anda. Suasana hati saya sedang tidak baik akhir-akhir ini. Aku yakin kau bisa mengerti kesulitanku, ya. Putri Eowyn tersenyum sambil menepis kata-kata tidak sopan William kepadanya. Jika half-elf itu mengatakan ini di benua Silvermoon,
dia akan segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tetap saja, sang putri menoleransi sikap William karena rasa hormatnya kepada tuannya, Lady Arwen. Kita tidak perlu saling bertarung, Putri Eowyn menyatakan. Aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika kau bekerja sama dengan kami, aku akan menjadikanmu bupati kerajaan Helan. Tentu saja, itu akan tetap berada di bawah kekuasaan peri, tetapi aku dapat menjamin keselamatanmu dan wargamu. Para peri yang mendengar usulan putri mereka menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Jika William benar-benar putra dari saintes mereka akan dapat menerima pemerintahannya sebagai bupati kerajaan manusia yang akan segera berada di bawah kekuasaan mereka. Tawaran yang menggiurkan, jawab William sambil tersenyum. Namun, bagaimana jika aku berkata tidak? Apa yang akan Anda lakukan, Yang Mulia? Tuan William, saya hanya pengawas ekspedisi ini, dan wewenang saya terbatas, Putri Eowyn. Memberikan Anda kekuasaan kerajaan Helan sudah di luar yurisdiksi saya. Namun, atas nama Lady Arwen, dan ayah Anda, Juru Selamat Ras Peri, Lord Maxwell, saya bersedia menggunakan wewenang penuh keluarga kerajaan untuk menganugerahkan gelar dan wewenang ini kepada Anda. Putri Peri menatap William dengan memohon. Tolong, mari kita bergandengan tangan alih-alih saling mengarahkan senjata. Tidak perlu ada pembunuhan yang tidak masuk akal karena saya percaya bahwa semua kehidupan itu berharga, bahkan kehidupan umat manusia. Arslan, yang telah menemani sang putri, dan mendengarkan percakapan mereka dari dalam hutan, mengepalkan tinjunya karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti ini dan dia menatap William dengan tatapan panas. Dia menunggu jawaban half-elf atas usulan Putri Eowyn. Bagaimana dengan putri ini? Menurutku orang itu sangat menyebalkan, kata William sambil mengangkat dagunya dan mengarahkannya ke arah Elandor. Sudah lama aku ingin merasakan sendiri seberapa kuat seorang elf prodigi. Tentu saja, jika Komandan Elf takut untuk melawanku 1 lawan 1, maka dia dapat mengundang beberapa antek lagi untuk membantunya. Aku tidak keberatan. Pernyataan William membuat Putri Eowyn terkejut. Dia kemudian menoleh untuk melihat Elandor yang ekspresinya telah kembali tenang. Tuan William, Anda ingin bertarung dengan Komandan Elandor dalam duel? Ya, kecuali dia takut padaku. Elandor tersenyum jahat sambil memegang pedang di tangannya dengan kuat. Saya menerima duel ini. Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada sang saintes, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri. Tentu saja, bila pedang tidak punya mata, saya akan meminta maaf terlebih dahulu jika saya tidak sengaja membunuh Anda. Baiklah, William mengangguk. Ia tidak terpengaruh oleh upaya Elandor untuk menyembunyikan niat membunuhnya. William sudah tahu sejak awal bahwa Elandor bertekad untuk membunuhnya. Namun, ia tidak takut. Karena ia tidak bertarung sendirian. Selesaikan ini secepat mungkin, kata Ashe dari dalam laut kesadaran William. Anda tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan. Dimengerti, jawab William. Ia memanggil tongkat kayunya sambil berdiri dari kursi dan berjalan menuju Elandor. Ia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa ia ingin menguji kemampuannya melawan seorang elf prodigi. Gurunya, Selin, mengatakan bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapinya saat itu. Namun, ia bukan lagi bocah lelaki berusia 12 tahun yang menderita karena pukulan Selin. William merasa gembira saat membayangkan akan menghajar abis Komandan Elf yang sombong itu di hadapan bawahannya. Yang tidak diketahui William adalah bahwa Elandor juga memikirkan hal yang sama. Ia ingin menghajar dan bahkan melumpuhkan putra pahlawan manusia yang menyelamatkan ras mereka dari invasi iblis. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa para elf tidak lagi membutuhkan perlindungan siapapun, terutama perlindungan dari darah campuran yang kotor. Jamin hidupnya, Putri Eowyn memerintahkan para Blade Master yang berdiri di belakangnya dalam diam. Putra Saintes tidak dapat dibunuh oleh tangan elf. Aku tidak akan mampu menghadapi tuanku jika itu terjadi. Kedua Blade Master itu menganggukkan kepala. Mereka adalah penjaga keluarga kerajaan, jadi perintah mereka mutlak. Aku akan memberimu rintangan, kata Elandor sambil mengarahkan pedangnya ke wajah William. Aku tidak akan menggunakan sihir apapun terhadapmu. Aku akan mengalahkanmu hanya dengan menggunakan teknik pedangku. Baiklah, jawab William. Apakah kau siap? Lakukan yang terburuk. Half-Blood, Elandor mencibir. William tersenyum sambil mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba, tombak yang menyala turun dari surga dan William menangkapnya dengan erat. Berkembanglah di medan perang.
Seru William sambil mengarahkan tombaknya ke peri sombong yang wajahnya langsung berubah muram saat merasakan kekuatan luar biasa di balik senjata yang menyala di tangan William. Fleur du Soleil, Elandor meraung saat melepaskan kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan artefak ajaib yang diberikan oleh patriark klannya sebagai kartu truf penyelamat nyawa. Sebuah kubah cahaya muncul di depan komandan peri muda itu saat dia bersiap menghadapi benturan. Salah satu dari dua Blade Master yang melindungi Putri Eowyn mencengkeram pinggangnya dan langsung berteleportasi untuk melindunginya dari bahaya. Blade Master lainnya memanggil pedang dan perisainya. Dia tetap tinggal karena dia berencana untuk menyelamatkan Elandor jika pertahanannya dihancurkan oleh serangan William yang sombong. Sementara semua orang telah mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya, tombak yang menyala itu tiba-tiba berhenti dan melesat ke langit. Saat itulah tawa kecil yang penuh dengan ejekan dan penghinaan mencapai telinga Elandor. "Apa yang kau katakan tadi?" tanya William dengan arogan. "Kau akan memberiku hambatan dan tidak menggunakan kekuatan sihirmu. Bahkan belum setengah menit dan kau sudah menggunakan sihirmu." William mengangkat satu jari dan menggoyangkannya ke samping. "Jangan membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Apa kau sudah bangun dari lamunanmu, dasar bajingan kecil yang sombong?"